Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh mahasiswa pariwisata syariah semester 6. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk kepada materi akuntansi penjualan hotel, di mana materi ini merupakan materi pertama setelah teman-teman beberapa pekan lalu melakukan ujian tengah semester. Untuk materi akuntansi penjualan hotel versi PDF sudah saya share minggu lalu, ya silahkan dibuka kembali untuk kita bersama-sama mendiskusikannya ya. Sebelumnya saya ingin sampaikan capaian pembelajaran dari materi ini adalah yang pertama, bahwa teman-teman mahasiswa kami harapkan dapat membuat rincian penjualan. Kemudian yang kedua, teman-teman diharapkan dapat melakukan pencatatan penjualan hotel pada jurnal penjualan. Dan yang ketiga, teman-teman diharapkan dapat merinci penjualan hotel menjadi utang pajak pembangunan 1 dan utang jasa layanan atau service charge ya. Baik, kita awali. Jadi penjualan hotel terdiri dari produk dan jasa yang ditawarkan kepada pelanggan. Jadi ini merupakan ciri khusus dari suatu industri perhotelan, bahwa tidak hanya jasa yang dapat ditawarkan kepada pelanggan, melainkan produk juga. Di kombinasi antara barang dan jasa inilah yang merupakan ciri khusus dari industri perhotelan. Oke. Penjualan produk dan jasa hotel biasanya terjadi di departemen hotel yang menghasilkan penjualan dan yang berhadapan langsung dengan pelanggan, seperti reservasionis dan resepsionis dari kantor depan. Ini bagian yang khusus menerima permintaan pemesanan kamar dan pengisian register identitas dari tamu. Kemudian ada bagian restoran dan bar dari tata hidangan. Ini biasanya merupakan outlet dari perhotelan yang menawarkan produk berupa makanan dan minuman ya. Jadi kemudian ada penjualan jasa cuci atau dry cleaning dari Tata Graha, ini menawarkan jasa binatu atau laundry. Kemudian masih banyak departemen lain ya yang menawarkan produk dan jasa kepada pelanggan. Kemudian kita masuk ke dalam akuntansi penjualan hotel, di mana di dalam industri perhotelan ini untuk transaksi penjualan ditangani oleh suatu fungsi khusus, yaitu income auditor. Jadi keberadaan dari income auditor ini sangat penting dalam industri perhotelan, khususnya transaksi penjualan. Kenapa? Karena income auditor ini memiliki fungsi ya, melakukan pembukuan penjualan hotel sekaligus melakukan audit atas semua penjualan hotel yang terjadi setiap hari. Perlu digarisbawahi di sini ya, bahwa suatu industri perhotelan itu memiliki volume yang tinggi, artinya perputaran kasnya itu tinggi setiap harinya, namun secara jumlah memang relatif rendah, sehingga hal inilah yang menyebabkan dalam suatu industri perhotelan itu harus memiliki pengawasan yang lebih ketat, khususnya untuk transaksi penjualan ini, sehingga keberadaan dari income auditor ini diharapkan dapat mengcover hal tersebut. Oke. Di sini ada beberapa dokumen-dokumen pendukung ya yang dapat mensupport transaksi pada penjualan. Yang pertama ada kwitansi ya. Ini adalah bukti bayar atau penerimaan kas. Kemudian ada rekening tamu atau guest bill. Ini merupakan piutang hotel. Jadi beberapa waktu yang lalu teman-teman juga sudah mempelajari rekening tamu ya pada materi akuntansi rekening tamu. Di situ dijelaskan bahwa rekening tamu merupakan piutang hotel ya. Jadi rekening tamu ini piutang hotel yang umurnya tidak panjang, artinya dia hanya dicatatkan sebagai piutang mulai dari tamu check-in sampai tamu check-out. Kemudian ada laporan penjualan kamar, rekapitulasi penjualan kamar. Ini dua bagian, dua dokumen pendukung maksud saya yang memang sering digunakan dalam transaksi penjualan. Kemudian ada rekapitulasi setoran kas. Ini juga teman-teman sudah pernah pelajari pada materi akuntansi kas ya sebelum UTS. Kemudian ada laporan tata graha, laporan penjualan makanan dan minuman,
serta laporan pendukung lainnya. Ini merupakan laporan dokumen-dokumen pendukung yang digunakan untuk mensupport pembukuan pada jurnal penjualan nantinya. Oke, di sini ada saat pengakuan penjualan. Jadi maksudnya adalah kapan sih kita bisa melakukan pencatatan atas penjualan ya di dalam jurnal itu, kapan kita mulai mengakui suatu transaksi itu sebagai penjualan. Ya, ini perlu diperhatikan teman-teman bahwa penjualan merupakan salah satu unsur dari laporan keuangan, harus ditentukan saat pengakuan terjadinya penjualan dengan tepat ya. Saya akan berikan contoh pada ilustrasi berikut ya. Jadi di sini ada Tuan Fajar dan istri yang mendaftar dan melengkapi formulir kartu registrasi di front office. Nah, di sini Tuan Fajar dan istri datang ke hotel, kemudian mengisi register. Apakah peristiwa itu oleh hotel sudah bisa diakui sebagai penjualan? Oke, sebelum menjawabnya, teman-teman perhatikan di sini ada pengakuan penjualan ya menurut standar akuntansi keuangan atau SAK. Pendapatan timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang rutin terjadi atau operasional rutin perusahaan. Ini keyword yang pertama ya. Jadi dalam kaitannya dengan hotel, penghasilan yang dimaksud adalah berasal dari kegiatan seperti penjualan jasa kamar, makanan, minuman, dan yang lain-lain yang ditawarkan oleh hotel. SAK tahun 2002. Oke. Kemudian pengakuan penjualan baru dapat diakui jika tamu telah menikmati jasa yang diberikan oleh hotel. Di sini keyword yang kedua adalah jika tamu telah menikmati jasa yang diberikan oleh hotel. Oke, jadi kalau berdasarkan standar akuntansi keuangan pernyataan ini, menurut teman-teman apakah dalam ilustrasi tersebut ini sudah bisa diakui sebagai penjualan? Oke, jawabannya disimpan dulu ya teman-teman. Silahkan nanti dijawab. Kemudian kita masuk ke dalam rincian penjualan hotel. Ya, rincian penjualan hotel ini merupakan capaian pembelajaran yang pertama tadi yang sudah saya sampaikan di depan. Jadi teman-teman diharapkan memang dapat melakukan rincian penjualan hotel. Di penjualan hotel itu nanti dibebankan ke masing-masing rekening tamu, selanjutnya dilaporkan kepada income auditor ya. Dan harus dirinci lagi menjadi penjualan jasa atau produk hotel, kemudian dirinci sebagai service charge atau jasa layanan dan pajak pembangunan 1. Silakan diperhatikan untuk ilustrasi kedua berikut ini ya. Jadi pada tanggal 20 September 2019 didapat data penjualan bersih Hotel Mataram ya sebagai berikut. Yang pertama ada kamar 100.000, kemudian ada makanan 50.000, minuman, laundry hingga spa. Masing-masing tertera penjualan bersihnya. Oke, di sini dalam soal dijelaskan bahwa jumlah penjualan belum termasuk servis dan tax, exclude ya, artinya belum termasuk jasa layanan dan pajak. Kemudian teman-teman diminta untuk membuat rincian penjualannya dan membukukan ke dalam jurnal penjualan. Oke, berikut ini adalah cara menjawab untuk rincian penjualan. Nah, di sini ada 6 kolom ya. Di sini untuk nomor rekening diisi, masing-masing akun di sini punya kode rekening tersendiri ya, dan kode rekening itu biasanya berbeda-beda untuk setiap industri perhotelan, tergantung hotelnya. Jadi tidak ada format bakunya. Kemudian kolom yang pertama adalah keterangan. Ya, keterangan di sini maksudnya adalah jenis penjualan apa, yang bersumber dari mana, apakah dari penjualan kamar, makanan, minuman, dan yang lainnya. Kemudian di sini ada jumlah penjualan. Jumlah penjualan ini nanti diisi terakhir ya, karena merupakan akumulasi dari 3 kolom setelahnya, yaitu penjualan bersih, utang service charge atau jasa layanan, dan utang pajak pembangunan 1. Oke. Cara menjawabnya adalah teman-teman perhatikan di sini angka dari penjualan.
Poin A, kamar 100.000. Oke, silahkan diisi di sini kamar, kemudian nilainya 100.000 diisi pada kolom penjualan bersih 100.000. Kemudian untuk mencari utang jasa layanan dan utang PB1, teman-teman tinggal mengkalikan nilai penjualan kamar dengan tarif masing-masing. Kalau di Indonesia itu untuk jasa layanan tarifnya adalah 10%, kemudian untuk pajak pembangunan itu tarifnya adalah 11%. Oke, nanti kita akan bahas mengenai dua utang ini ya di page selanjutnya. Kemudian nilai 121.000 ini merupakan akumulasi dari 100.000 ditambah 10.000 dan 11.000. Oke, hal yang sama untuk penjualan makanan, minuman dan seterusnya. Silahkan diisi sendiri. Ini adalah penjelasan mengenai perhitungan di page sebelumnya tadi. Silahkan dibaca sendiri ya. Perlu teman-teman pahami bahwa rincian penjualan hotel ini merupakan dokumen pendukung untuk memudahkan pembukuan pada jurnal penjualan. Jadi sebelum kita melakukan pencatatan jurnal penjualan, kita harus mengisi rincian penjualan hotel tersebut. Oke. Berdasarkan ilustrasi tadi, silakan teman-teman lengkapi sampai poin SPA ya. Silakan coba dijawab. Kita masuk ke dalam konsep jurnal penjualan. Oke, jadi di sini adalah capaian pembelajaran yang kedua tadi. Teman-teman diharapkan dapat melakukan pencatatan jurnal penjualan. Nah, yang namanya jurnal itu pasti ada sisi debit, ada sisi kredit. Oke, di sini teman-teman harus perhatikan apa aja sih yang dicatat di sebelah debit atau di sisi kanan. Di sisi kiri. Yang pertama ada piutang rekening tamu atau guest bill. Oke. Semua transaksi yang dibebankan ke rekening tamu ya merupakan piutang hotel. Jadi piutang rekening tamu di sini dicatat di sebelah debit ya. Piutang tamu ini umurnya tidak panjang ya, berlaku hanya mulai dari tamu check-in sampai tamu check-out. Setelah itu, setelah dibayarkan, maka piutang rekening tamu ini akan dipindahkan ke kredit. Yang kedua ada piutang city ledger. Nah, piutang city ledger ini merupakan piutang hotel ya bagi tamu-tamu yang tidak melakukan pembayaran secara tunai. Jadi mereka melakukan pembayarannya melalui misalnya kartu kredit, kemudian bisa juga melalui kantor tempatnya bekerja. Biasanya ada tugas dinas, kemudian mereka diutus oleh kantornya. Jadi yang melakukan pembayaran nanti kantornya, atau bisa juga pihak ketiga atau travel ya. Nah, kalau piutang rekening tamu itu biasanya digunakan untuk yang melakukan pembayaran tunai. Namun dalam industri perhotelan biasanya sistem pembayarannya itu adalah dibebankan dulu ke rekening tamunya. Nanti begitu check out baru dibayarkan seluruh jasa yang sudah dinikmati oleh tamu, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada piutang lain seperti paid out dan piutang karyawan. Saya percepat ya, untuk transaksi kredit di sini yang perlu dicatat di sebelah kanan atau di sisi kredit dalam jurnal itu adalah penjualan jasa atau produk, bisa makanan, bisa minuman, kamar, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua ada utang jasa layanan. Nah, ini yang tadi sudah sempat dibahas di rincian penjualan hotel. Jadi jasa layanan ini tarifnya 10% ya. Jasa layanan ini juga dibebankan ke dalam penjualan hotel ya. Di setiap penjualan hotel itu selalu dikenakan tarif 10% ya. Jasa layanan ini sebenarnya merupakan hak dari karyawan ya yang dibebankan ke rekening tamu. Jadi bagi hotel ini merupakan utang. Kenapa utang? Karena ini sebenarnya 10%-nya ini adalah hak dari karyawan atau akan dibayarkan
untuk karyawan. Nah, jadi ini sudah diatur ya di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja ya, tentang pembagian uang servis pada usaha hotel. Ya, itu ada, boleh teman-teman cek di Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 2 ya garing Men garing 1999 tentang pembagian uang servis pada usaha hotel. Ya, jadi jasa layanan ini dibayar oleh tamu, kemudian oleh hotel ini nanti pembayarannya akan dibagikan ya kepada karyawan. Jadi hotel hanya bertugas sebagai pemungut saja. Makanya di sini dicatat sebagai utang ya, karena itu bukan haknya hotel tapi hak dari karyawan. Oke, kemudian yang ketiga ada utang pajak pembangunan 1. Ini sama ya seperti utang jasa layanan, konsepnya adalah utang bagi hotel karena bukan untuk hotel, melainkan pajak pembangunan ini adalah pajak yang dibayar oleh tamu tapi peruntukannya adalah untuk pemerintah ya, pajak daerah. Jadi hotel hanya bertugas sebagai pemungut saja. Oke. Kalau utang jasa layanan ya dibayar oleh tamu, kemudian dipungut oleh hotel, nantinya akan dikasihkan ke karyawan. Nah, kalau utang pajak pembangunan 1 ini dibayar oleh tamu, hotel yang memungut, nanti dibayarkan atau disetorkan oleh hotel kepada pemerintah, seperti itu. Sehingga kenapa konsepnya di sini di kredit ini jasa layanan dan pajak pembangunan itu dianggap sebagai utang, ya itu tadi, karena memang bukan untuk hotel, melainkan untuk pihak yang lain. Oke, bentuk jurnal penjualan, nah seperti ini. Kalau teman-teman perhatikan, ini modelnya banyak kolom ya, tidak seperti jurnal umum ya. Pada biasanya teman-teman melihat hanya ada debit dan kredit ya. Di jurnal penjualan ini banyak sekali kolomnya. Sebenarnya ini sama ya, ada bagian debit dan kreditnya juga. Tapi ini merupakan format jurnal khusus ya, sehingga lebih variatif, kolomnya yang ditampilkan lebih banyak. Kemudian bagaimana cara kita tahu yang mana sebelah debit sebelah kreditnya? Di sini ada batas ya. Oke. Di sisi kiri ini debit, itu mulai dari gas bill, city ledger, piutang lain. Nah, ini yang masuk ke dalam contoh debit, ini adalah piutang-piutang ini yang 3. Tadi sebelumnya saya sudah jelaskan. Kemudian sisi kreditnya adalah mulai dari kolom utang ya sampai kolom jumlah di sini. Ini ada sisi kreditnya. Oke. Utang jasa layanan, utang pajak bangunan 1 dan penjualan. Oke, penjualan kamar, makanan, minuman dan yang lainnya. Untuk lebih memahaminya, saya akan ajak teman-teman untuk melakukan penjurnalan. Oke. Dengan format ini ya, kita lakukan penjurnalan. Di sini saya sudah punya contohnya dengan menggunakan soal pada ilustrasi 2 ya. Silahkan dibuka lagi ilustrasi 2 ya. Ini ilustrasi 2 pada page 6, silahkan dibuka. Oke. Di sini saya sudah gambarkan bentuk dari jurnal penjualan. Oke, ini yang saya blok, ini adalah jurnal penjualannya. Kolom yang saya blok merah ini adalah sisi debit. Oke, kolom yang saya blok biru ini adalah sisi kreditnya. Jadi sama ya, sama formatnya seperti ini. Oke, cuman saya pindahkan ke Excel. Oke, sekarang cara menjawabnya adalah seperti ini. Kita buka soalnya ya, soal, kemudian ada rincian penjualan. Kalau untuk rincian penjualan saya rasa teman-teman sudah bisa memahami ya, karena gampang, hanya tinggal mengkalikan dengan tarif masing-masing. Nah, di sini ditampilkan ya. Cara menjawabnya seperti ini. Pada tanggal 20 September didapat data penjualan bersih Hotel Mataram sebagai berikut. Di sini ada kamar 100.000, makanan hingga spa. Oke.
Kemudian bagaimana cara melakukannya ke dalam jurnal? Yang pertama kita harus mencatat. Oke, ini saya kosongkan dulu. Poin A, kamar, kita isi di sebelah penjualan dulu ya, penjualan bersihnya yang kita isi. Di sini ada 100.000, maka kita isi di sini 100.000. Oke. Kemudian kita lihat di sini, makanan 50.000. Oke, kita isi lagi 50.000. Kemudian ada minuman 30.000. Kita isi 30.000. Ada laundry 20.800. Dan yang terakhir ada spa 15.000. Oke. Nah, sekarang di sini setelah mengisi sisi penjualannya, teman-teman harus mengisi utang baik jasa layanan maupun pajak pembangunan 1. Nah, untuk format jurnal penjualan ya, utang baik jasa layanan maupun PB1 ini merupakan akumulasi dari seluruh hutang baik kamar, makanan, minuman, laundry. Caranya biasanya nanti kalau teman-teman sudah menjawab rincian penjualan, di sini mungkin ada total ya, total dari utang jasa layanan dan total dari PB1 ya. Tapi karena di sini belum selesai, jadi kita langsung saja isi. Boleh diisi sekaligus ya. Tadi tarifnya untuk jasa layanan ada 10%. Oke, kita kalikan 10% ya, dikali dengan masing-masing ya, jumlah penjualan baik kamar, makanan, minuman, laundry maupun spa. Oke. Hasilnya adalah 21.580. Ini merupakan utang jasa layanan keseluruhan ya. Perlu diperhatikan ini adalah keseluruhan dari 10% dari setiap penjualan. Hal yang sama untuk pajak pembangunan ya, saya copy saja. Ini sama, tinggal diganti persentasenya. Kalau servis layanan tadi 10, kalau pajak ini 11. Sehingga ditemukan jumlahnya adalah 12.738. Oke. Kita manualkan saja ya. 11%. Oke. Dikali dengan masing-masing penjualan. Ada kamar, ada makanan, ada minuman, ada laundry, dan yang terakhir spa. Oke, jumlahnya adalah 23.738 untuk jumlah keseluruhan pajak setiap penjualan. Sekarang kita jumlahkan ya keseluruhannya, mulai dari service charge tadi ya. Saya zoom aja ya. Nah, ini adalah total. Jadi teman-teman melakukan hitungan total. Totalnya adalah 261.118 pada sisi kreditnya saja. Otomatis di sebelah debit itu juga harus sama. Nilai akhirnya harus 261.118. Kemudian bagaimana cara mengisi sisi debit ini? Nah, di sini di soal ini mungkin tidak dijelaskan ya. Seharusnya nanti ada penjelasan. Misalnya seperti ini. Apakah nilai penjualan ya, nilai keseluruhan 261.118 ini merupakan nilai penjualan yang didapat dari rekening tamu ya, atau juga ada bagian dari city ledger atau transaksi kredit. Nah, nanti di sini boleh saya tambahkan ya. Misalnya seluruh penjualan ya, seluruh penjualan merupakan penjualan yang dibebankan kepada rekening tamu atau gas bill sebesar 70% misalnya ya, 70%. Oke. Sisanya merupakan city ledger. Penjualan yang didapat dari city ledger. Artinya teman-teman di sini dari nilai 261.118 ini ya, 70%-nya dibebankan ke
guest bill atau rekening tamu. Kita isi di sini ya, sama dengan 70%. Oke, dikalikan dengan 261.118. Oke, hasilnya adalah Rp182.783. Nah, di sini jelas jumlahnya masih belum seimbang ya, karena di sini otomatis masih senilai ini. Kemudian untuk menyeimbangkan, kita baca lagi di soal, seluruh penjualan merupakan penjualan yang dibebankan kepada rekening tamu, sisanya merupakan city ledger. Oke, berarti 30%-nya di sini merupakan penjualan yang dibebankan pada rekening tamu yang melakukan pembayaran melalui kartu kredit atau pihak ketiga, seperti yang sudah saya jelaskan di depan. Oke, sehingga di sini dapat kita akumulasikan. Nilainya adalah 78.335. Oke, kalau kita jumlahkan maka didapat hasil yang seimbang antara sisi debit, oke, dan sisi kreditnya. Oke, seperti itu ya cara menjawabnya. Kenapa ini digabung sekaligus ya, karena per tanggal ya, dilakukan penjurnalan itu per tanggal. Jadi pada tanggal 20 September isi 20 September. Oke, jadi semua digabung menjadi satu dalam jurnal penjualan. Nanti kalau ada tanggal selanjutnya tinggal diisi lagi di bawahnya. Seperti itu. Oke. Kita kembali ke PowerPoint. Jadi ini adalah materi terakhir dari akuntansi penjualan hotel. Berikutnya ini ada beberapa soal latihan. Boleh teman-teman coba jawab ya dengan penjelasan saya tadi. Oke. Bagi teman-teman yang mungkin masih bingung ya, atau perlu pemahaman khusus lagi, dapat mencari pada buku akuntansi perhotelan. Ini yang biasa saya gunakan untuk proses pengajaran materi akuntansi perhotelan ya. Sumbernya adalah buku IBM Wiyasa tahun 2010. Oke, sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Selebihnya kita akan diskusikan pada forum grup kita nanti di akuntansi perhotelan pada jadwal perkuliahan masing-masing. Baik, terima kasih atas perhatian seluruh mahasiswa. Saya sampaikan, semoga materi dapat dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.